Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maisik Lumban Tobing dengan NPM 1505110190061. Saya sebagai mahasiswa toksikologi lingkungan dan produk pertanian kelas C akan memaparkan hasil mini project saya yang berjudul remediasi menggunakan tanaman atau fitoremediasi. Mini project saya ini saya lakukan dari tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan sedikit tentang fitoremediasi. Apa sih fitoremediasi? Fitoremediasi merupakan salah satu metode remediasi dengan memanfaatkan tanaman akumulator untuk mengurangi bahan pencemar seperti limbah deterjen, limbah cair domestik, dan lain-lainnya yang berada di dalam tanah maupun air yang tercemar. Beberapa tanaman yang bisa digunakan adalah eceng gondok, kiambang, dan tanaman kangkung air. Nah, tujuan dari mini project ini yaitu untuk mengetahui efisiensi tanaman fitoremediasi baik eceng gondok, kiambang, ataupun tanaman kangkung air dalam menurunkan kontaminan limbah cair dari deterjen atau air cucian lainnya. Nah, untuk alat dan bahan yang saya gunakan dalam mini project ini ada beberapa botol bekas plastik, beberapa kotak plastik bekas, tanaman eceng gondok, dan air bekas cucian baju. Dan untuk perlakuan dalam mini project ini saya menggunakan 3 perlakuan dengan 2 kali ulangan. Perlakuan yang pertama yaitu fitoremediasi menggunakan tanaman akumulator sekitar 50 gram. Perlakuan yang kedua, fitoremediasi menggunakan tanaman akumulator dengan berat sekitar 100 gram dan fitoremediasi tanpa menggunakan tanaman. Dan parameter yang digunakan dalam mini project ini yaitu mengamati kondisi air dan tanaman akumulator setiap harinya. Dan berikut merupakan cara kerja dalam melaksanakan mini project ini. Dan mini project ini dilakukan pengamatan selama 7 hari dan dilakukan dokumentasi setiap hari. Mengisi ini fitoremediasi tanpa tanaman. Kita bikin secukupnya. Kita akan memasukkan eceng gondoknya. Dan berikut merupakan hasil pengamatan dan pembahasan dalam mini project ini. Kondisi hari pertama, belum terlalu terlihat perbedaan warna airnya yang memakai eceng gondok. Hari kedua, belum terlalu terlihat ya perbedaan warnanya. Kondisi pada hari ketiga, airnya jadi cukup lumayan lebih bersih sedikit, tetapi sedikit belum terlalu terlihat perbedaannya. Kondisi hari keempat, ini kondisi hari kelima, terlihat lebih bersih daripada yang tanpa tanaman. Kondisi hari keenam hampir mirip dengan hari kelima ya. Ini pada kondisi hari ketujuh, hari terakhir pengamatan yang dilakukan tanpa tanaman. Ini terlihat masih keruh ya bekas air deterjennya. Untuk tanaman yang 50 gram ini tanamannya masih cukup baik. Ada beberapa memang yang layu, tapi kondisi airnya lebih jernih daripada tanpa tanaman. Air deterjennya lebih jernih, dan begitupun dengan yang ditanami tanaman kurang lebih 100 gram itu lebih jernih lagi daripada yang 50 gram, dan tanamannya pun masih subur walaupun tetap ada beberapa yang layu. Terlihat bahwa air deterjen dengan diberikannya tanaman akumulator menjadi lebih jernih ya, dengan tanpa perlakuan tanaman akumulator walaupun tidak jernih sekali tetapi ada perbedaan warnanya. Dan di antara perlakuan 50 gram dan 100 gram ini paling efektif ini 100 gram. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diberikan bahwa tanaman akumulator yang digunakan mempunyai kemampuan tanaman untuk menyaring dan menetralkan bahan pencemar yang ada. Dan untuk kondisi tanamannya, ada yang sehat dan bahkan ada yang udah layu dan mati. Ini karena kondisi awal tanaman ada beberapa yang sudah tidak fresh lagi. Kesimpulan yang ada yang lebih efektif itu tanaman akumulator dengan berat sekitar 100 gram karena lebih banyak, yang dimana sesuai dengan kemampuan tanaman untuk menyaring dan menetralkan bahan pencemar. Jadi peluangnya lebih banyak untuk menetralkan bahan pencemar yang ada. Sekian dari pemaparan mini project yang saya lakukan. Terima kasih.